Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai hukum Hooke. Nah, apa itu hukum Hooke? Nah, ini berkaitan erat dengan konsep elastisitas. Jadi pada video sebelumnya kita punya satu benda, misalnya silinder, kemudian kita tarik dengan gaya F. Kalau bendanya elastis, kita bisa melihat dengan mudah, maka dia akan bertambah panjang. Nah, dia akan bertambah panjang sebesar delta L atau delta X sama aja. Nah, hukum Hooke ini itulah hukum yang akan berbicara bagaimana hubungan antara F di sini dan pertambahan panjang yang dialami suatu benda. Nah, kita ambil contoh benda yang elastis di sini adalah pegas. Nah, kita punya pegas. Awalnya dia tidak digantungi apa-apa, jadi hanya bebas gitu, tidak dikasih apa-apa. Nah, kemudian pegas itu saya berikan beban, sehingga otomatis dia akan bertambah panjang. Nah, kita sebut bebannya adalah F. Nah, dia akan bertambah panjang dibandingkan dengan panjang awalnya. Ini adalah delta L atau delta X sama aja. Nah, kemudian apa yang terjadi jika saya tambahkan bebannya? Tentu dia akan semakin panjang. Jadi saya tambahkan bukan F tetapi 2 kalinya menjadi 2F. Dia akan semakin lama semakin panjang. Nah, dan berdasarkan eksperimen, ternyata kalau saya kasih bebannya 2 kali lipat, maka pertambahan panjangnya juga 2 kali lipat menjadi 2 delta L. Nah, berarti saya bisa simpulkan bahwa hubungannya linear. Artinya apa? Kalau saya tambah lagi bebannya menjadi 3F, berarti pertambah panjangnya menjadi 3 kali lipat. Nah, jadi kalau kita gambar grafiknya, grafik F terhadap pertambahan panjang, saya kasih gaya F. Nah, maka dia akan bertambah panjang sebesar delta L. Nah, kalau saya 2 kali lipatkan gayanya, maka panjangnya juga menjadi 2 kali lipat. Nah, berarti hubungannya linear atau garis lurus. Kalau misalnya ini 3F, berarti dia akan bertambah panjang 3 kali lipatnya dari semula. Nah, jadi hubungannya linear. Nah, kalau hubungannya linear, kalau kalian lihat video sebelumnya mengenai contoh soal modulus yang, itu kita bisa simbolkan ini persamaannya menjadi Y sama dengan MX. Nah, kalau dia melewati 0,0. 0,0 artinya gayanya 0, pertambah panjangnya 0. Gayanya 0, pertambah panjangnya 0. Sudah jelas. Tidak dikasih gaya, tidak ditarik, maka dia tidak akan bertambah panjang. Nah, kalau dia melewati 0,0, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Nah, sumbu Y itu adalah F. X-nya ini adalah pertambah panjang delta L atau delta X. Saya pakai lambang delta X. Nah, gradiennya ini itu saya simbolkan baru namanya K. Nah, jadi ini adalah bunyi hukum Hooke. F sama dengan K delta X. Nah, di mana F itu adalah gaya yang kamu berikan dengan satuan Newton. K itu adalah konstanta pegas. Konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Delta X adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang atau meter. Nah, jadi konstanta pegas ini itu bisa kita sebut sebagai karakteristik pegasnya. Kita lihat di sini, misalnya F-nya kita buat tetap, artinya kita kasih gaya tertentu. Kemudian saya tahu bahwa nilai konstanta pegasnya tinggi. Nah, maka biasa imbang, maka delta X-nya kecil. Artinya, semakin besar nilai K di sini, maka pertama panjangnya justru semakin kecil. Artinya, semakin besar nilai K, maka pegasnya ini akan semakin sulit untuk bertambah panjang. Nah, jadilah bunyi dari hukum Hooke. Semakin kecil nilai konstanta pegasnya, saya pakai warna yang berbeda. Semakin kecil nilai konstanta pegasnya,
maka pertama panjangnya justru semakin besar. Artinya, semakin kecil nilai konstanta pegas, maka dia semakin mudah untuk bertambah panjang. Nah, sekarang kita akan kaitkan hubungan antara hukum Hooke dengan konsep modulus elastisitas. Nah, konsep modulus elastisitas, pada video sebelumnya kita punya rumus F, saja dulu, E sama dengan tegangan dibagi regangan, yaitu F per A dibagi delta L per L. Nah, kita bisa range rumus ini menjadi FL per A delta L. Penurunannya ada pada video sebelumnya. Nah, kemudian saya punya, ini saya kali silang, E A delta L sama dengan FL. Berarti saya punya F sama dengan E A delta L per L. Nah, kemudian saya bandingkan dengan rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K delta X. Nah, F yang pertama di sini sama dengan yang di sini, sama dengan delta X yang di sini, itu sama dengan delta L yang di sini. Jadi delta X itu sama aja dengan delta L, cuma beda lambang doang. Nah, berarti K yang di sini itu akan sama dengan variabel yang di sini, yaitu EA per L. Berarti hubungan antara hukum Hooke dan modulus elastisitas, konstanta pegas itu akan sama dengan bahannya, yaitu modulus elastisitas suatu bahan, dikali luas penampang per panjangnya. Jadi, konstanta pegas itu ada 3 faktor, yaitu bahannya, seberapa tidak elastis bendanya, luas penampangnya, dan juga panjang dari kawatnya.